Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong lagi dengan saya Alpray dari channel Jejak Orang Malam ya pemirsa. Berdasarkan dari teman-teman di lapangan ya, banyak yang bertanya kepada saya, Bang, coba bikin video tentang kodam atau jin pendamping. Ya sebenarnya agak-agak berat juga nih cerita yang kayak begini pemirsa ya, tapi saya coba untuk paksakan agar menjadi mudah-mudahan menambah wawasan ya bagi pemirsa sekalian, khususnya untuk generasi muda. Saksikan terus ya videonya ya. Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali pembahasan tentang yang namanya jin. Ini juga aneh juga ya, cerita tentang jin, suatu makhluk gaib yang tidak kasat mata, yang nggak mungkin bisa dilihat. Keberadaan makhluk gaib tersebut tetap menjadi fenomenal, bahkan diburu. Bahkan ada yang bersedia menempatkan badannya ini untuk ditempati oleh sosok yang namanya jin tersebut ya pemirsa. Tentunya seperti kita ketahui, namanya jin itu mereka pasti pendusta. Mereka merayu dengan segala cara dan pada akhirnya nanti akan menjerumuskan manusia tersebut. Konon katanya seorang itu agar bisa banyak tujuan, misalnya satu pengen kaya, kedua pengen dihormati orang, ketiga mungkin bisa mempunyai kemampuan khusus seperti mata batin, yang keempatnya lagi mungkin orang tersebut menjadi didengar omongannya. Nah, masih banyak lagi ya. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi fenomenal, itu yang saya sebut dengan fenomenal ya. Keberadaan mereka ini, beberapa diantaranya jin tersebut bisa datang pertama karena suatu wirid atau amalan tertentu yang dipanggil ya, tentunya mereka ini akan dipanggil gitu. Yang kedua, memang adanya yang disebut dengan kodam jin leluhur yang dari dulu memang mengikut menitis, katanya begitu pemirsa ya. Yang ketiga, ada yang melakukan tirakat seperti berpuasa, ya melakukan suatu kegiatan sehingga berharap mendatangkan makhluk tersebut. Seseorang yang awam tidak mungkin bisa melihat apakah orang tersebut mempunyai kodam jin pendamping atau tidak, namanya awam ya, kecuali hanya orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus. Hal tersebut pemirsa, walaupun awam, itu juga bisa dipelajarin pemirsa. Yang pertama, lihat dari sorot matanya aja pemirsa. Umumnya seorang yang dimasukin oleh jin pendamping itu mempunyai sorot mata yang tajam. Nah, jadi orang itu begitu takut melihat matanya. Kenapa disebut mata? Inilah sumber yang titik yang ada di dalam sini pemirsa. Seperti kalau ada orang yang kesurupan, itu perhatiin aja matanya. Itu contoh ya pemirsa. Yang kedua, dari ucapannya itu selalu didengar. Dia pasti didengar. Jadi ucapannya itu seperti perintah yang harus dilakukan. Itu. Yang ketiga, seorang yang didampingi oleh kodam atau jin pendamping itu umumnya bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Disinilah pemirsa yang menjadi pokok pembahasan video kali ini ya. Berarti orang tersebut mempunyai mata batin. Mata batin yang bagaimana nih pemirsa nih? Konon katanya seorang yang mempunyai mata batin itu bisa melihat sosok-sosok astral. Seperti ini penampakan di belakang saya ini ada apa sih kalau pemirsa ngelihat? Ini kosong, gelap. Bisa. Coba
Coba pemirsa lihat sendiri di belakang saya ada apa. Itu tergantung penglihatan daripada pemirsa ya. Menurut saya sih nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya hanya halusinasi yang berada dari visual mata kita, kemudian diiringi dengan rasa takut sehingga menimbulkan sosok-sosok daripada makhluk. Seperti juga orang yang mempunyai seperti juga orang yang ingin mempunyai jin kodam pendamping. Itu tergantung dari orang tersebut pemirsa. Misalnya dia pengen macan, ya macan bentuknya. Kalau dia mau bentuknya wujud ular, ya ular. Itu yang ada di dalam halusinasi di pemikiran kita. Jadi pada hakikatnya itu mereka itu adalah gaib, dan gaib, urusan gaib tentunya mereka mempunyai cara tersendiri. Mungkin bisa jadi mereka ini melihat kita dari sudut titik yang lain, sementara kita tidak bisa melihat. Nah, bagaimana dengan seorang yang bisa melihat sosok-sosok makhluk jin itu? Itu perlu dibuktikan juga pemirsa ya. Terkadang namanya halusinasi. Itu lebih banyak ke situnya pemirsa, tergantung daripada penglihatannya, apalagi yang disebut dengan penerawangan. Jadi intinya keberadaan daripada kodam pendamping ini tentunya membuat seseorang tersebut menjadi lebih daripada orang umumnya. Tetapi tanpa disadarin, orang tersebut telah bersekutu dengan jin. Jin pada hakikatnya adalah pendusta. Dia akan pelan-pelan merayu, membujuk, akhirnya bisa menjerumuskan kita. Jadi kita kembali lagi yang namanya kita meminta bantuan dengan sosok astral atau jin, merasa lebih hebat untuk dirinya sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa melihatnya. Tidak ada faedahnya menurut saya pemirsa ya. Kita gunakan semua ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hakikatnya manusia lebih sempurna daripada makhluk yang demikian tersebut pemirsa. Apabila ada keterangan di video saya ini yang dirasa salah, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua itu ada kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa kita tetap ikhtiar tanpa menggunakan jasa bantuan jin kodam pendamping. Bahkan sekarang ini banyak dijual pemirsa dengan harga 50.000 dapat macan, 100.000 minum ini bisa begini, apapun bisa begono. Tapi semuanya kembali lagi ada pertanggungjawabannya. Dan makhluk-makhluk gaib tersebut umumnya mereka memberikan apapun yang diminta oleh tuannya. Tetapi ingat, mereka juga akan meminta kembaliannya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Bersama saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Saya mohon pamit. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari kejahatan sihir atau kejahatan setan atau kejahatan yang tidak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.